Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Niko Oktarian. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Garut. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam memaparkan tugas koneksi antar materi, saya mengacu pada pertanyaan pemantik berikut ini. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Bapak dan Ibu Guru, izinkanlah saya untuk sejenak meninjau kembali tugas individu dan kelompok yang telah dikembangkan pada fase ini. Mulai dari diri sendiri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, dan elaborasi pemahaman. Pada fase mulai dari diri, saya mendapat tugas individu untuk membuat refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara serta harapan dan ekspektasi saya belajar modul tersebut. Selanjutnya, pada fase kedua A, yaitu eksplorasi konsep, saya mendapat tugas untuk membuat audio atau video tentang pemikiran reflektif kritis saya dalam memaknai dan menghayati pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sedangkan pada fase kedua B, saya mendapat tugas untuk berdiskusi dengan kelompok saya melalui Google Meet tentang refleksi kritis terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara di ruang diskusi virtual. Bapak dan Ibu Guru, pada fase ketiga atau ruang kolaborasi, saya mendapat tugas untuk kembali berdiskusi dengan kelompok yang dilanjutkan dengan presentasi tentang menemukan nilai luhur sosial budaya dalam menebalkan laku murid. Hasil dari ruang kolaborasi kemudian saya unggah dalam fase demonstrasi kontekstual tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dalam karya setelah direvisi berdasarkan masukan dari teman-teman CGP, pengajar praktik, dan fasilitator. Selanjutnya, di fase terakhir yaitu elaborasi pemahaman, saya kembali berdiskusi secara virtual dengan teman-teman dan instruktur tentang refleksi kritis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terus sekarang saatnya saya menyimpulkan dan menjelaskan kembali tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa saja kesimpulannya? Yang pertama adalah konsep menuntun. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Tujuan pendidikan adalah menuntun anak menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Dalam hal menuntun, Ki Hajar Dewantara menggunakan trilogi ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, dan tutwuri handayani. Lebih lanjut, Ki Hajar Dewantara juga mengumpamakan pendidik atau guru seperti petani jagung. Kita hanya bisa menanam jagung dengan menuntun tumbuhnya jagung seperti memperbaiki kondisi tanah, memberi pupuk, dan juga air, serta membasmi ulat-ulat atau hama yang mengganggu hidup jagung tersebut. Tanpa kita bisa memaksa agar jagung tumbuh menjadi padi. Kesimpulan yang kedua adalah konsep merdeka. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan atau rakyat. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri yang dapat diperoleh dari pengajaran dan pendidikan. Bapak dan Ibu Guru, kesimpulan yang ketiga adalah konsep tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan hendaknya selalu memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Anak-anak di Indonesia Timur tentu berbeda dengan anak-anak Indonesia Barat atau di Indonesia Tengah. Pada zaman dahulu dan pada zaman sekarang pun sudah banyak perbedaan. Perbedaan perubahan zaman dengan kemajuan ilmu pengetahuan abad 21 menuntut kita untuk mampu menyesuaikan diri.
Kesimpulan yang keempat adalah tentang budi pekerti. Cipta, rasa, karsa, karya, dan budi pekerti akan menciptakan keseimbangan atau keselarasan. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana budi pekerti atau watak atau karakter adalah bersatunya gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Kesimpulan yang terakhir adalah konsep tentang pendidikan yang berhamba pada anak. Maksud dari pendidikan yang berhamba pada anak adalah pendidikan yang berpihak atau berpusat pada murid atau yang biasa kita sebut dengan student-centered learning. Bapak dan Ibu Guru, kemudian apa refleksi pengetahuan dan pengalaman baru serta perubahan diri yang saya alami setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya masih menuntut murid-murid saya untuk menguasai materi secara sempurna tanpa menuntun mereka dengan baik. Sekarang saya berusaha untuk lebih menuntun murid dengan baik. Yang kedua, dahulu saya memaksa murid-murid untuk memenuhi KKM dan mematuhi tata tertib. Bukannya memerdekakan mereka dalam belajar, sekarang saya berusaha untuk memerdekakan murid-murid saya. Kemudian, yang ketiga, dahulu saya mengajar dan mendidik dengan cara-cara konvensional dan statis tanpa menyadari alam murid itu sendiri. Saya tidak menyadari bahwa alam mereka berbeda dan zaman sudah banyak berubah. Sekarang saya berusaha untuk selalu memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman murid-murid saya. Dahulu saya hanya mementingkan aspek kognitif murid saja dan hanya menyentuh sedikit aspek budi murid. Sekarang saya justru lebih mementingkan karakter murid, terlebih dahulu baru mengajarkan materi seperti pepatah yang berbunyi adab dahulu, baru kemudian ilmu. Dan yang terakhir, dahulu saya selalu mendominasi pembelajaran, tapi saya sekarang lebih memberi kesempatan kepada murid untuk berperan aktif. Bapak dan Ibu Guru, lalu bagaimana proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Menurut saya, proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah proses pembelajaran yang menuntun murid kolaboratif, reflektif, dan kritis, sehingga terbentuk student well-being atau murid yang humanis, yaitu murid yang selamat dan bahagia. Contoh relevannya adalah diskusi. Kemudian kita menggunakan problem based learning ataupun project based learning. Baiklah Bapak dan Ibu Guru, demikian pemaparan saya tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.